saya Reda Baiti Jana, kelas C semester 4 Pendidikan Agama Islam. tes Qiraatul Kutub untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Di sini saya akan menjelaskan mengenai resume kitab Ihya Ulumuddin. Nama kitab Ihya Ulumuddin yang artinya menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Pengarang kitab Imam Al-Ghazali. Nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad ibnu Muhammad Al-Ghazali. Kitab ini ditulis pada abad ke-5 Hijriah tahun 489 Hijriah. Dalam kitab Ihya Ulumuddin ini, Imam Al-Ghazali menyusun terdiri atas 4 rubu atau perempatan atau 4 bagian besar. Rubuk pertama tentang ibadah, rubuk kedua tentang adat atau kebiasaan, rubuk ketiga tentang hal-hal yang membiasakan, rubuk keempat tentang hal-hal yang menyelamatkan. Secara umum, kitab ini dibagi menjadi 4 bagian besar atau 4 rubuk, dan setiap rubuk terdiri dari 10 bab. Maka di sini saya akan mencoba menjelaskan 10 bab dari 4 bagian besar tersebut. Di sini saya akan menjelaskan bagian yang pertama, yaitu rubuk ibadah, terdiri atas 10 bab. Yang pertama bab ilmu, yang kedua bab kaidah-kaidah iktikad atau akidah, yang ketiga bab rahasia atau hikmah bersuci, yang keempat bab hikmah sholat, yang kelima bab hikmah zakat, yang keenam bab hikmah siam atau puasa, yang ketujuh bab hikmah haji, yang kedelapan bab adab atau kesopanan membaca Al-Quran, yang kesembilan bab zikir dan doa, yang kesepuluh bab tertib wirid. Yang bagian kedua rubu adat kebiasaan, terdiri atas 10 bab. Yang pertama bab adab makan, yang kedua bab adat perkawinan, yang ketiga bab hukum berusaha atau bekerja, yang keempat bab halal dan haram, yang kelima bab adab berteman dan bergaul dengan berbagai golongan manusia, yang keenam bab uzlah atau mengasingkan diri, yang ketujuh bab adab bermusafir, yang kedelapan bab mendengar dan merasa, yang kesembilan bab amar ma'ruf dan nahi mungkar, yang kesepuluh bab adab kehidupan dan budi pekerti atau akhlak kenabian. Bagian yang ketiga, rubuk perbuatan yang membinasakan atau rubuk al-muhlikat, terdiri dari 10 bab. Yang pertama, bab menguraikan keajaiban hati, yang kedua, bab latihan diri atau jiwa, yang ketiga, bab bahaya hawa nafsu, perut dan kemaluan, yang keempat, bab bahaya lidah, yang kelima, bab bahaya marah, dendam dan dengki, yang keenam, bab tercelanya dunia, yang ketujuh, bab tercelanya harta dan kikir. Yang kedelapan, bab tercela sifat suka kemegahan dan riya. Yang kesembilan, bab tercelanya sifat takabur dan ujub. Yang kesepuluh, bab tercelanya sifat suka tertipu dengan kesenangan duniawi. Bagian yang keempat, rubuk perbuatan yang menyelamatkan atau rubuk al-munjiat, terdiri dari 10 bab. Yang pertama, bab taubat, yang kedua, bab sabar dan syukur, yang ketiga, bab takut dan harap, yang keempat, bab fakir dan zuhud, yang kelima, bab tauhid dan tawakal, yang keenam, bab cinta kasih, rindu, jinak hati, rela, yang ketujuh, bab niat benar dan ikhlas, yang kedelapan, bab muraqabah dan menghitung malam, yang kesembilan, bab memikirkan hal-hal diri atau tafakur, yang kesepuluh, bab ingin mati. Pembahasan dalam Ihya Ulumuddin ditekankan dalam wilayah muamalah. Adapun yang dimaksud muamalah adalah ilmu amal perbuatan yang selain harus diketahui juga dituntut untuk diamalkan, baik secara lahir maupun batin.
Maka dari itu, kitab Ihya Ulumuddin menjadi rujukan awal yang penting dalam mengenal khasanah tasawuf, yakni sebagai jembatan yang menghubungkan aspek syariat lahir dengan aspek esteris atau tasawuf dalam Islam. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.